Pemirsa, sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat ludes terbakar. Ya, api yang berkobar sontak membuat warga sekitar panik. Mohon bantuan tambahin pemadam atau lagi bantuan. Kobaran api terlihat membakar sejumlah rumah yang berada di permukiman padat penduduk Jalan Rawa Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan angin membuat amukan si jago merah kian menjadi-jadi. Warga sekitar pun panik lantaran teriknya matahari pagi dikhawatirkan dapat membuat kebakaran semakin meluas. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari dalam ruangan di lantai 2 salah satu rumah. Hanya dalam hitungan menit, api pun kian membesar hingga akhirnya merambat ke bangunan rumah di sebelahnya. Awalnya kan tadi pas ngeluarin motor nih, ngeliat asap di situ tuh di mana nih di pojokan lantai 2. Nah, ada kebulan asap. Nah, respon di situ kan ada anak bengkel tuh, biasa buat bikin plakat. Nah, itu masuk ke dalam. Dia bilang ada apaan? Ada asap di atas. Nah, nggak lama keluar, api udah gede. Meski sempat berkobar hebat, namun amukan si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dengan bantuan warga setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun akibat peristiwa ini, 2 rumah warga ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di level 4 atau awas kembali erupsi. Erupsi yang disertai getaran dan gemuruh kuat ini menciptakan ketinggian kolom abu hingga 1000 meter. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Jumat pagi. Erupsi kali ini menciptakan ketinggian kolom abu 800 hingga 1000 meter dari mulut kawah. Selain itu, erupsi yang disertai hujan abu, getaran dan gemuruh yang kuat ini juga dirasakan oleh masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki. Kondisi sampai dengan tadi itu dia gemuruh besar. Dia gemuruh besar mulai jam 4 subuh sampai dengan tadi kami turun ke sini masih gemuruh. Dengan siang gemuruh. Dan getar. Kalau di kampung terasa getar. Diketahui Gunung Lewotobi laki-laki masih berada di level 4 atau awas. Terkait hal tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi, serta sektoral 8 km dari arah barat daya ke barat laut. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jody Nurah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diguyur hujan, jalan lintas Sumatera di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ambles. Ya, bencana tebing longsor juga terjadi di Kecamatan Penyambungan Selatan, pemirsa, hingga memutus akses jalan provinsi. Nggak punya depan rumah. Alela dulu itu terowongan ni radang pala rabadang. Terowongan ni. Air bah yang muncul akibat hujan deras tiba-tiba meluap dan membuat jalan lintas Sumatera, penghubung Sumatera Utara dan Sumatera Barat ambles. Peristiwa ini terjadi tepatnya di Desa Kampung Baru, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Akibatnya, arus lalu lintas terganggu. Pengguna jalan terpaksa melintas dengan sistem buka tutup. Takutnya ada kecelakaan jatuh di sini, Pak. Oh, takutnya? Kecelakaan jatuh ke sini, Pak. Gara-gara apa ini? Apa? Datang hujan, Pak. Terus? Ini longsor. Longsor ya? Ya, Pak. Hancur gitu ya? Ya, Pak. Oke. Belum ada perbaikan? Belum ada, Pak. Tidak hanya jalan ambles, hujan juga mengakibatkan tebing longsor di Kecamatan Penyambungan Selatan.
Material longsoran memutus akses jalan provinsi sehingga harus dibersihkan dengan menggunakan alat berat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Kebon Bawang, Jakarta Utara yang dijadikan tempat bermain judi. 2 wanita dan 1 kuli bangunan ditangkap. Berawal dari laporan warga, tim Reskrim Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Kebon Bawang. Polisi mendapati 2 wanita parubaya dan 1 kuli bangunan yang sedang bermain judi kartu remi. Selain menangkap 3 pelaku, polisi menyita barang bukti kartu remi, uang Rp110.000 dan 3 sepeda motor. Untuk kontrakan tersebut dijadikan lapak judi sudah sekitaran beberapa minggu kebelakangan ini. Alasan para pelaku bermain judi, remi atau samgong karena mencari keuntungan atau keberuntungan dari permainan tersebut. Atas perbuatan mereka, ketiga tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pria ditangkap unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat usai kedapatan terlibat dalam promosi situs judi online. Ya, salah satu pelaku ini tercatat pernah bergabung dengan kelompok operator judi online di Kamboja. Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat menangkap 2 pria pelaku promosi situs judi online di sebuah rumah di kawasan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Rabu dini hari. Polisi juga menyita 2 handphone, 1 laptop, 1 paspor, dan 1 unit monitor yang digunakan untuk aktivitas ilegal ini. Kedua pelaku berinisial HF dan MR memiliki peran berbeda dalam membantu promosi situs judi online Kastil 89. MR, 27 tahun, bertugas membuat desain logo dan video berisi konten judi yang akan diunggah di sejumlah media sosial. Sementara HF, 21 tahun, bertugas mempromosikan konten tersebut melalui berbagai akun Instagram dan menautkan situs judi online. Sebelumnya diketahui Agustus lalu, HF baru saja kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan jaringan operator judi online di negara Kamboja. Di Kamboja, dan kita juga amankan juga terkait ke perlintasan beliau ke Kamboja, ada paspornya kita juga. Untuk peran yang sempat kerja di Kamboja ini sebagai apa, Pak? Di Kamboja dia bagian promosi, ya, promosi, deh kan. Di kemungkinan juga dia sebagai operator di sana, karena setelah kami tanya bahwa kenapa sih memang kita dari di Kamboja itu pangsa pasarnya Indonesia, jadi makanya operatornya adalah orang-orang Indonesia sehingga supaya bisa mengerti dengan bahasa Indonesia kita. Dalam sebulan, MR bisa menerima upah sebesar 7 juta rupiah dari pengendali situs judi tersebut. Sementara HF mendapatkan gaji hingga 8 juta rupiah saat bekerja di Kamboja. Kini polisi tengah mengembangkan penyidikan guna meringkus gembong utama dalam bisnis gelap judi online ini. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat yang tewas ditembak seniornya dipulangkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Jenazah korban kemudian langsung diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman menuju kota Makassar.
Pemirsa, jenazah AKP Rianto Ulil Ansor dilepas secara kedinasan yang dipimpin oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Jenazah korban akan diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman menuju Kota Makassar untuk disemayamkan. Sementara itu, Kapolda Sumbar menyatakan masih memeriksa pelaku yakni AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan untuk mengungkap motif penembakan. Dugaan sementara penembakan dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang dibekingi oleh pelaku. Ditpropam Polda Sumbar juga telah memeriksa 5 orang saksi. Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang. Itu kan kalau malam ya 3 jaman lah. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Duka mendalam menyelimuti keluarga AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok yang tewas ditembak seniornya. Ya, ibu korban yang menerima kabar tersebut pemirsa tak henti-hentinya menangis saat melihat foto korban. Isak tangis ibunda AKP Ulil Rianto tidak terbendung usai mengetahui putra tercintanya tewas usai ditembak seniornya sendiri. Bahkan ibunda korban tidak henti-hentinya menangis saat melihat foto anaknya di rumah pribadinya di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak menduga korban harus merenggang nyawa dengan cara yang tragis. Keluarga mengaku semasa hidupnya korban dianggap perhatian kepada orang tua dan keluarga serta dikenal sosok yang ramah serta baik. Tidak disangka ini anak pergi dengan peristiwa kejadian macam itu. Iya. Di mana anak ini kan melaksanakan tugas yang baik. Iya. Jadi ada oknum yang mungkin terlibat dalam tambang galian ke sana itu. Iya. Jadi tidak buat penanganan ini. Sudah mengusir dia. Hingga kini pihak keluarga masih menunggu jenazah korban yang jadwalnya akan tiba di Makassar pada pukul 10 malam nanti. Setibanya di rumah duka nanti, jenazah akan disemayamkan sambil menunggu keluarga almarhum lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuliasvin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono angkat bicara terkait kronologis kasus penembakan yang dilakukan sesama anggota polisi. Ya, yakni AKP Dadang Iskandar yang menembak mati rekannya AKP Ulil Rianto Ansor dengan latar belakang penangkapan pelaku tambang ilegal. Dan berikut pemirsa kronologisnya. Peristiwa berawal saat Satreskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansor menangkap seorang diduga pelaku tambang ilegal galian C di wilayah hukum Solok Selatan. Korban AKP Ulil Rianto kemudian pergi keluar ruangan untuk mengambil ponsel yang tertinggal di dalam mobilnya. Saat itulah AKP Dadang membuntuti korban AKP Ulil Rianto dari belakang.
Saat di parkiran mobil Mapolres Solok Selatan, AKP Ulil ditembak AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang menembak AKP Ulil dari jarak dekat sebanyak 2 kali di kepala hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Insiden polisi tembak mati polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari. Ya, pelaku yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan sudah diamankan setelah menyerahkan diri di Mapolda Sumatera Barat. Beginilah situasi saat di mana pelaku AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri di Mapolres Solok Selatan. Dirinya sempat melawan saat dipaksa ditarik untuk diamankan. Datang udah baik-baik. Publik dikejutkan dengan peristiwa polisi tembak polisi yang terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat dini hari, 22 November 2024. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar ditemukan meninggal dunia di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Diketahui korban mengalami luka tembak di bagian kepala sebelah kanan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Polisi masih mendalami peristiwa ini, di mana pelaku telah diamankan. Polisi juga mengamankan senjata api yang dimiliki pelaku yang diduga digunakan untuk menembak korban. Diduga pukul 00.15. Barang bukti yang kita amankan apa aja, Pak? Barang bukti yang bisa kita amankan ada mobil kendaraannya yang untuk perjalanan dari Solok Selatan ke Padang. Kemudian senjata api, jenisnya ya senjata api dinas loh. Ya, dan juga magazen berisi 15 sudah digunakan 9, yaitu 2 pada yang diduga dilakukan oleh tersangka ini kepada korban dan yang 7 sedang kami dalami. Nanti yang di mana karena masih tersimpan di magazen itu sisa dari 15 dikurangi 9. Pihak kepolisian masih mempersiapkan pelepasan jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat yang rencananya disemayamkan di kampung halamannya di Makassar. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar pelaku penembakan segera ditindak tegas dan kasusnya diusut tuntas. Ya, pernyataan tersebut disampaikan Kapolri terkait kasus penembakan yang dilakukan anak buahnya terhadap sesama polisi. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Komisi 3 DPR RI menyoroti perlakuan Propam Polri saat memeriksa pelaku penembakan polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sebab pemirsa, pelaku tampak tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Komisi 3 DPR RI mengecam keras aksi penembakan sesama polisi oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendesak kasus ini segera diusut tuntas. Menurutnya, pelaku harus dihukum berat. Ia juga menyoroti proses pemeriksaan pelaku yang dinilai terkesan santai, di mana pelaku tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Dan kami mengutuk keras ya perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan.
kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas. Bagaimana pelaku dengan santainya berjalan ketika dibawa mungkin menuju suatu tempat di lingkungan Polda Sumbar yang bisa diputar, nanti teman-teman lihat ya. Saya kasih, dia berjalan tanpa dikawal, tanpa diborgol. Begitu di dalam ruangan terlihat sepertinya dia merokok dan menggunakan jaket, tidak pakai rompi tahanan, tidak diborgol. Ini propamnya bagaimana bekerja di sana? Standarnya seperti apa? Ini peristiwa yang sangat serius, membunuh orang dengan latar belakang dugaan dia membackingi tambang ilegal. Nah, harusnya seperti apa? Ini harus akan menjadi evaluasi bagi teman-teman yang di sana. Perwakilan Komisi 3 DPR juga akan datang langsung ke Sumatera Barat untuk mengunjungi rumah duka dan mengawasi proses pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan, pelaku penembakan Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansor dikenal sosok periang. AKP Dadang ternyata doyan joget satbor ala Gunawan Satbor Sukabumi. Namun entah kenapa ia tega menembak sesama polisi teman sekantornya. Ini adalah video berdurasi 25 detik dalam sebuah acara sertijab di Polres Solok Selatan. AKP Dadang, pelaku penembakan Kasat Reskrim AKP Rianto, terlihat asik berjoget. Dadang bergoyang layaknya joget satbor dengan iringan lagu dangdut. Dibanding polisi lain, Dadang nampak paling aktif berjoget ke kanan kiri sambil mengangkat kaki kanannya. Sementara polisi lain hanya berjoget ringan saja. Saat ini Polda Sumbar telah memeriksa 5 saksi dalam kasus ini. Dugaan sementara, motif penembakan diduga berkaitan dengan penegakan hukum tambang ilegal jenis galian C di Solok Selatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu berdasarkan LHKPN KPK 2020, harta kekayaan AKP Dadang Iskandar mencapai 445 juta rupiah. Ya, Dadang memiliki utang sebanyak 100 juta rupiah. Harta terdiri dari tanah dan bangunan senilai 260 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin 239 juta rupiah dan harta bergerak lainnya 24 juta rupiah. Kas dan setara kas 22 juta rupiah dan utang 100 juta rupiah. Dadang terakhir kali melapor LHKPN tahun 2020. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Inggris Charles III di London, Inggris. Ya, isu lingkungan menjadi perhatian utama. Pertemuan berlangsung tertutup selama 30 menit di Buckingham Palace pada hari Kamis pagi waktu setempat. Sejumlah hal dibicarakan termasuk terkait kunjungan Raja Charles III ke Indonesia sebanyak 2 kali. Selain itu, kedua pemimpin negara tersebut membahas kerjasama di berbagai bidang, termasuk pelestarian lingkungan dan hutan. Tentunya ini kan kunjungan kehormatan ya, saya datang dan beliau sangat perhatian terhadap lingkungan, terhadap pelestarian hutan, pelestarian alam. Di situ kita banyak persamaan. Saya mengatakan saya sangat mendukung dan kita akan kerjasama. Beliau menyarankan saya jumpa dengan beberapa tokoh dari jaringan yang beliau telah bangun bertahun-tahun untuk memajukan masalah ini. Beliau sudah ke Indonesia 2 kali dan saya mengundang beliau untuk datang lagi. Ya pemirsa, dalam lawatannya ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Inggris. Sejumlah hal dibahas termasuk terkait program makan bergizi gratis.
Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street, London, Inggris. Keduanya bertemu pada Kamis pukul 12:35 waktu setempat dan disambut oleh Perdana Menteri Keir Starmer di depan pintu utama kantor Perdana Menteri. You're very welcome. It's fantastic to be able to welcome you here. We saw each other earlier this week. Yes. But to have you here at Downing Street is a real privilege. Pertemuan keduanya menghasilkan pernyataan bersama tentang kemitraan strategis baru antara Indonesia dan Inggris, kolaborasi di bidang pendidikan dan rencana pendirian Universitas Inggris pertama di Indonesia tahun ini. Masih di London, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap siang bersama Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House. Pertemuan ini membahas kerjasama di bidang pangan dan gizi anak-anak. But hopefully we'll be able to develop the relationships going forward with this government and with your election that you had and success, which is incredible, and we're really pleased about that. Wakil Perdana Menteri, ya kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan, sangat juga ingin mencari cara dan bentuk untuk membantu kita. Usai dari Inggris, Presiden Prabowo akan bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan pada 24 November mendatang akan kembali ke Indonesia. Ya pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo berkunjung ke Inggris. Ya, di mana dirinya ini bertemu dengan seekor kucing si pemburu tikus di kantor Perdana Menteri Inggris bernama Larry the Cat. Larry menghuni kantor Perdana Menteri Inggris ini di Downing Street 10 sejak tahun 2011. Ya, saat ini Istana Negara dihuni tidak hanya manusia saja, tapi salah satu hewan peliharaan yang mengemaskan bilik Presiden Prabowo Subianto, yakni si kucing mungil yang bernama Bobby Kertanegara. Kesetiaan Bobby kepada Presiden Prabowo sudah teruji sejak 2016 akhir hingga saat ini. Ternyata saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerjanya di Inggris, dirinya bertemu dengan si pemburu tikus kantor Perdana Menteri Inggris bernama Larry the Cat. Larry the Cat merupakan kucing domestik bermotif abu-abu putih menjadi penghuni permanen kawasan ini. Lihat saja aksi mengemaskan Larry the Cat, salah satunya Larry berada di tengah-tengah pemimpin negara, yakni mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ternyata pengikut Larry the Cat sudah mencapai 17.000 orang dalam akun media sosialnya. Bagaimana ya jika Bobby Kertanegara bertemu dengan Larry? Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Cikal dan Ayah di studio. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Untuk arus lalu lintas di kawasan ini pada pagi hari masih terbilang normal di berbagai arahnya. Baik dari arah Taman Mini yang akan mengarah ke arah Keramat Jati, dominasi kendaraan pagi hari ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian di arah sebaliknya dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke Taman Mini, ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian bus Transjakarta dan juga bus antar kota. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dari arah Pinang Ranti yang akan mengarah ke arah Keramat Jati saat ini dalam keadaan ramai lancar, cenderung tersendat di antrian trafik, like dari arah Taman Mini yang akan mengarah ke pintu tol Taman Mini juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas di kawasan ini terbilang normal, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan dalam berkendara dengan patuhilah rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada. Kami ingatkan bahwa kecelakaan bermula daripada pelanggaran.
Sikal Danaya, saya juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri selama kurun waktu 1x24 jam di Indonesia terjadi 195 kasus laka lantas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 23 orang luka berat dan 263 luka ringan. Dari 195 kasus laka lantas tersebut, 73% terjadi pada waktu siang hari, yakni di pukul 6 hingga pukul 18.00. Hal ini perlu menjadi perhatian para pengguna jalan, tentunya pengendara roda 2 maupun truk angkut barang yang melintas di jalan tol. Sering sekali pada akhir-akhir ini menjadi perhatian dengan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami harapkan Anda dapat memeriksa kembali fungsi rem Anda dan juga pastinya kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk mengecek kendaraan Anda bisa melalui Dinas Perhubungan, yaitu 6 bulan sekali. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi kendaraan angkutan barang. Kemudian bagi roda 2 tentunya gunakan selalu helm standar SNI. Hal ini mengurangi fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Ayah dan juga Cikal kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi Pilkada. Pemirsa, sejumlah peserta calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 menyambangi masyarakat lewat kegiatan sosial hingga kampanye akbar. Kegiatan untuk meraup dukungan suara ini terus dilakukan sepekan jelang pencoblosan. Ribuan simpatisan dan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi nomor urut 2, Haliana dan Safia Walo, menghadiri kampanye akbar di pelataran Pelabuhan Panggulu, Belo Mandati. Kedua paslon mengikuti tradisi masyarakat yang disebut Kansodaa, yakni diarak sejauh 2 km di tengah guyuran hujan deras. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Wakatobi. Hari ini juga luar biasa, walaupun hujan tidak menyurutkan langkah kita untuk bersama-sama pada kampanye akbar kami, dan kita sudah buktikan lapangan Panggulu gelap. Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta, mengikuti kampanye akbar di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara dalam satu hari sekaligus. Dalam kampanye akbar ini, Oso mengajak masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 2 untuk Provinsi Kalimantan Barat, pasangan Ria Norsan Kristianus, paslon untuk Kabupaten Ketapang, Alex Jamhuri, dan paslon untuk Kabupaten Kayong Utara, Romi Amru. Tapi secara spontan, mereka mengundang untuk berdialog, saya mengajak dialog, atas kemudian dari dialog ini saya dapat menangkap signal apa yang ingin disampaikan oleh mereka, dan apa yang diharapkan dan keinginan mereka untuk memberikan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Sejumlah tokoh lintas etnis, agama, ormas, serta tokoh nasional menghadiri silaturahmi akbar kebangsaan Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka sepakat menyatukan pilihan kepada paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Ria Norsan Kristianus Kurniawan, dan optimis akan menang dalam satu putaran dengan perolehan suara di atas 50%. Insya Allah dengan melihat antusias masyarakat mendukung kami yakin dapat memenangkan penyelenggaraan pilkada di Kalimantan Barat dan keluar sebagai pemenang. Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang diusung Partai Perindo, Hasnur Yadi Sulaiman, menghadiri kegiatan program MH Care yang digagas Gerakan Perempuan Sahabat Muhyiddin Hasnur di Desa Sungai Pitung, Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Dalam program ini, ratusan warga mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis, seperti hipertensi, gula darah, kolesterol, gigi dan mulut, serta edukasi kesehatan mental. Di kegiatan MH
makar yaitu Muhyiddin Hasnur Peduli ini dapat tercapai, yaitu menuju masyarakat yang sehat dan produktif. Itu aja. Calon Bupati Tangerang nomor urut 2, Maisyal Rashid, berkampanye di Desa Kadu Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Maisyal memaparkan program kerja yang diusungnya bersama calon wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, seperti pendidikan gratis, bantuan layanan kesehatan hingga ambulans di setiap desa. Saya juga janji kepada masyarakat, ya, insya Allah amun terkabul dipilih ku Bapak Ibu, saya akan amanah akan amanah ngabangun wilayah Kabupaten Tangerang. Maisyal juga menyampaikan tata cara pencoblosan yang benar pada lembaran surat suara melalui alat peraga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menunjukkan komitmennya dalam mengawal kemenangan para calon kepala daerah yang didukung maupun diusung. Berbagai kegiatan calon kepala daerah turut dihadiri jajaran pengurus serta kader Partai Perindo sebagai bentuk soliditas dan komitmen dukungan di Pilkada serentak. Jajaran pengurus DPD Partai Perindo Kota Bogor dan sayap Partai DPP Pemuda Perindo menghadiri kampanye akbar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, Dedi Abdurrahim, Jenal Mutakin, di lapangan Koramil Kota Bogor, Jawa Barat. Di depan ribuan massa pendukungnya, pasangan calon nomor urut 3 ini menyampaikan visi misi dan gagasannya untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Bogor. Hari ini sudah kita lihat betapa masyarakat punya antusiasme yang tinggi, hadir ke tengah-tengah acara kita dalam kondisi cuaca yang cukup panas, itu tidak bisa dibalas dengan materi apapun. Insya Allah dengan kondisi yang kita lihat seperti sekarang, kita akan memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Telepon Perindo adalah kita akan mengawal terus kami di Rahim sampai ke putusan tanggal 7 nanti, dan ketika menang kita akan terus kawal tahun ini sampai akhir. Sementara itu di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Partai Perindo turut mendampingi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah Musyafirin, dalam debat pamungkas Cagup NTB. Memiliki rekam jejak yang sudah teruji, pasangan nomor urut 1 Rohmi Firin tampil meyakinkan dalam debat. Pasangan yang diusung Partai Perindo ini sukses menyampaikan visi misinya untuk memajukan NTB mulai dari tingkat desa dan kelurahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono berkomitmen untuk melestarikan budaya Betawi melalui beragam program yang akan diusung jika terpilih di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Salah satunya yakni program gerakan Membangun Betawi. Hadirnya dukungan dari dua mantan wakil gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya juga menambah optimisme pasangan Ridho untuk meraih kemenangan dalam satu putaran. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri peluncuran program Gerbang Betawi sekaligus menyampaikan komitmennya dalam melestarikan budaya Betawi di kawasan Rumah Sipitung, Cilincing, Jakarta Utara. Selain membentuk lembaga adat dan kurikulum budaya, pasangan Ridho juga menyiapkan dana abadi kebudayaan serta menerapkan desain arsitektur Betawi pada gerbang dan gapura sebagai ikon Betawi. Kita dalam membangun Jakarta Kota Global, titik sejarah, titik budaya, bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya pasangan Ridho menyiapkan konsep Gerbang Betawi, gerakan membangun budaya Betawi seluas-luasnya. Ya. Satu, lembaga adat dan abadi kebudayaan itu akan disiapkan sebagai tugas dari Undang-Undang DKJ. Dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta terus berdatangan, salah satunya dari relawan Rumah Sandi Uno Indonesia. Selain dukungan dari Sandiaga Uno, pasangan Ridho juga didukung penuh mantan Wakil Gubernur Jakarta, Ariza Patria, yang juga saat ini menjadi ketua tim pemenangan. Hadirnya dukungan dari dua mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya ini menambah keyakinan pasangan Ridho dapat menang satu putaran. Mendukung Bro Ridwan Kamil dan Pak Suswono dan optimis program 3 juta lapangan kerja di Jakarta pada 2030 yang digagas bisa terwujud. Perintah Pak Sandi adalah kita untuk mendukung Ridho. Kami akan segera menurunkan semua simpul-simpul yang ada di dalam Rumah Sandi Uno untuk memenangkan Ridho satu putaran nanti di tanggal 27 November 2024. Rencananya, kedua mantan Wakil Gubernur Jakarta, Ariza Patria dan Sandi Uno akan berduet dalam kampanye untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kedatangan Cawagup Rano Karno ke Rusunawa, Jatinegara, Jakarta Timur disambut riuh warga. Ya, dalam orasi kampanyenya, Sidul mengajak masyarakat menyikapi jelang masa tenang dengan bijak, namun telah menentukan pilihan calon pemimpin Jakarta yang terbaik. Tiba di depan komplek Rusunawa Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang, Rano Karno disambut meriah warga. Dalam orasinya, Sidul yakin menang Pilgub Jakarta bersama Pramono Anung dalam satu putaran usai mendapat dukungan dari simpatisan, relawan, ormas hingga sejumlah tokoh politik. Ia juga berjanji meneruskan program Gubernur terdahulu Anies Baswedan yang kini telah mendukung pasangan Pramono Rano Karno untuk memberi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Menjelang masa tenang, Dul juga mengajak masyarakat menyikapi masa tenang dengan bijak, namun tetap telah menentukan pilihan calon pemimpin Jakarta yang terbaik. Tidak ada perjanjian apa-apa, dia paham apa yang kita mau bangun dan kita paham apa yang Bang Anies bangun. Jujur loh, beliau melepaskan sebuah visi misi kan, yang pada dasarnya hampir semua visi misi kita sama kok. Selain di Rusunawa Jatinegara Kaum, Sidul juga berkampanye di Rusun Jatinegara Barat. Dul juga meminta penghuni Rusun untuk menyampaikan aspirasinya melalui jaring asmara atau aspirasi masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan. Ya, pemirsa, kampanye akbar terakhir Pilkada dilakukan pada hari ini, di mana selanjutnya pemilihan Kepala Daerah 2024 ini akan memasuki masa tenang yang berlangsung pada 24 hingga 26 November 2024. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan mengerahkan seluruh kekuatannya pada hari terakhir kampanye yang jatuh pada hari ini. Di Jakarta, ketiga paslon nantinya akan menggelar kampanye akbar terakhir. Kampanye pamungkas pasangan Ridwan Kamil Suswono akan digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pasangan nomor urut 2, Dharma Kun, akan menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Kalideres, Jakarta Barat. Sedangkan paslon Pramono Rano akan melaksanakan kampanye akbar di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah 2024 akan memasuki masa tenang yang berlangsung pada 24 hingga 26 November 2024. Dan untuk mengetahui persiapan kampanye akbar pasangan Pramono Rano yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, sudah ada rekan Syahreza Zanski. Ya, halo Syahreza, seperti apa rencananya kampanye akbar terakhir yang akan dimulai hari ini dan kira-kira pukul berapa agendanya? Ya, dan juga pemirsa, selamat pagi. Melaporkan langsung dari Stadion Madia
masih menunggu apakah kampanye akbar ini akan berjalan dengan antusias dan juga ada kejutan lain, mengingat dari Cak Lontong sendiri mengatakan bahwasanya akan ada kejutan bagi masyarakat dan tentu ini mengejutkan bagi Cak Lontong sendiri, sehingga kami masih menunggu seperti apa kejutan yang nanti akan disampaikan oleh paslon nomor 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno untuk kontestasi Pilkada Jakarta tentunya. Ayah dan Cikal dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah nanti ada games dan juga rangkaian acara yang menarik, namun bisa dipastikan bahwasanya sudah ada puluhan hingga ratusan para pendukung dan kini alat peraga daripada untuk panggung dan untuk bernyanyi bagi grup musik sudah mulai siap. Artinya kami masih menunggu apakah nanti ada orasi yang menggema dan juga visi-visi yang disampaikan oleh Pram dan juga Rano. Seperti salah satunya adalah program pemutihan ijazah yang ditahan. Ini digaungkan oleh pasangan Pram dan juga Rano yang nantinya ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memilih ataupun mencoblos pasangan Pram dan Rano yang nantinya pencoblosan akan dimulai pada pada tanggal 27 November 2024. Dan pasca kampanye akbar, Cikal Ayah dan juga pemirsa perlu diketahui juga bahwasanya nanti akan ada masa tenang pada tanggal 24 November hingga 26, sehingga ini adalah kampanye akbar bagi para masing-masing paslon untuk Pilkada Jakarta, di mana paslon nomor 3 menyelenggarakan kampanye akbar di Stadion Madia Jakarta. Namun untuk paslon lainnya yakni pasangan nomor 1 yakni Ridwan Kamil dan Suswono ini menggelar di lapangan Banteng Jakarta. Tentunya menarik Cikal dan Ayah untuk menyaksikan apa saja orasi dan juga visi-misi yang nantinya akan disampaikan oleh pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kembali ke Anda, Cikal Ayah. Ya, Reza, jika kita lihat di layar kaca, bentuk dari panggung ini sangat menunjukkan konsep Betawi sekali. Apakah dari paslon ini punya tema tersendiri untuk kampanye akbar terakhir ini? Ya, Cikal Ayah dan juga pemirsa, memang jika melihat dari panggung sendiri memang ini sangat amat menuansa Betawi. Ini juga mewakili dari para representasi pasangan Pram dan juga Rano, di mana ini sangat amat bisa menarik ataupun menggait masyarakat adat Betawi yang tentunya ini akan berpengaruh terhadap pencoblosan dan juga perayaan suara dari Pramono dan Rano. Dan tentunya ini sangat amat bernuansa warga DKI Jakarta, ini dipenuhi dengan kultur-kultur budaya yang menarik, dan ini sangat amat mewakili para pendukung yang nantinya akan hadir pada hari ini untuk menyaksikan berbagai rangkaian menarik di Stadion Madia Bung Karno Jakarta untuk menyaksikan apa saja nanti visi-misi dan juga orasi dari Pram dan Rano. Namun bisa dipastikan bahwa saja nuansa daripada acara kampanye akbar Pram Rano ini sangat amat menarik. Ada panggung begitu besar dengan nuansa adat Betawi yang ini mewakili para masyarakat Betawi yang tinggal di kawasan DKI Jakarta. Tentunya kami masih menyaksikan ataupun masih menunggu seperti apa gaungan orasi yang nanti akan menggema di depan puluhan ribu para pendukung Rano dan Pram dan juga Rano. Kembali ke Anda, Ayah, Cikal. Ya, dengan background Betawi dan juga ada lagu Sidul tadi ya. Ya, betul, ini semakin kental banget nuansa Betawinya. Terima kasih Syareza Zanski yang telah melaporkan dari Gelora Bung Karno Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mencegah bertambahnya korban jiwa, sejumlah pintu perbatasan di Rafah, Mesir ditutup. Meski demikian, sejumlah bantuan masih diberikan kepada para pengungsi di perbatasan Yordania. Bantuan dari Indonesia untuk para pengungsi Palestina yang berada di perbatasan Yordania terus diberikan. Pengungsi Palestina di perbatasan Mesir maupun Yordania terus bertambah seiring dengan serangan militer Israel yang terus terjadi. Kali ini bantuan diberikan kepada para pengungsi Palestina yang berada di Irbit, Muhatoh, Mukobalin, serta beberapa kamp pengungsi lainnya. Bantuan yang diberikan berupa 24 ton tepung terigu, 10 ton beras, 2 ton susu, hingga ribuan paket makanan anak maupun dewasa. Untuk mempercepat distribusi bantuan yang dikirim hingga tepi barat ini menggunakan beberapa truk kontainer yang nantinya melewati sejumlah pos yang dijaga oleh militer Israel. Di Indonesia, alhamdulillah hari ini kita akan kirimkan bantuan dalam konvoi besar ke saudara-saudara kita Gaza Palestina. Bantuan ini dari rakyat Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia, Forum Zakat Indonesia, Indonesia Humanitarian Alliance. Semoga ini memberikan manfaat dan bisa segera sampai ke Gaza Palestina. Syukur alhamdulillah
atas kerjasama dengan semua pihak. Hari ini sudah bisa disiapkan semua jenis bantuan. Kita melakukan proses packing, penyiapan, dan mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan bantuan ini bisa segera kita sama-sama kirimkan ke wilayah sasaran. Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris menghasilkan sejumlah investasi. Ya, salah satunya pemirsa dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Keir Starmer dan sejumlah pimpinan perusahaan besar, Indonesia mendapatkan komitmen investasi sebesar 135 triliun rupiah. Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghasilkan sejumlah komitmen kerjasama dan investasi. Pembicaraan serius membahas peluang dan potensi investasi Inggris-Indonesia yang berkelanjutan. Selanjutnya di sela-sela pertemuan dengan PM Keir Starmer, Wakil Perdana Menteri Angela Rayner dan Raja Charles III, Presiden Prabowo beserta jajaran Menteri Perekonomian melakukan pertemuan khusus dengan beberapa pimpinan perusahaan besar. Dalam CEO Forum tercatat sebanyak 19 pimpinan perusahaan bergengsi di Inggris. Dalam pertemuan dengan bos-bos perusahaan besar Inggris tersebut, Indonesia membawa pulang komitmen investasi dengan jumlah mencapai 135 triliun rupiah. 19 tokoh, pemimpin dari beberapa besar, dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP, total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Dalam komitmennya, para pimpinan perusahaan besar Inggris berjanji akan berinvestasi di sektor minyak dan gas, transisi energi, perdagangan hingga investasi sektor pangan. Tentu saja datangnya investasi dari sejumlah perusahaan besar di Inggris ini akan sangat menguntungkan Indonesia. Sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendukung keinginan Indonesia untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. Ya, Keir Starmer bahkan menyatakan kesiapannya memberikan dukungan teknis untuk memenuhi persyaratan keanggotaan OECD. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam komitmen yang tertuang dalam pernyataan usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik dan mendukung penuh permohonan Indonesia untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Di hadapan Presiden Prabowo, PM Keir Starmer bahkan bisa memberikan dukungan teknis untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan reformasi yang diperlukan guna memenuhi persyaratan keanggotaan OECD. Very welcome. It's fantastic to be able to welcome you here. We saw each other earlier this week. Yes. But to have you here at Downing Street is a real privilege. Thank you very much. And lots that we've already done together as countries, and lots more I think that strategically we can talk about whilst we're here. So you're very, very welcome. Thank you, sir. Great honor for me. Finally to see the inside of Downing Street. The inside. It's bigger on the inside than the outside. Yes. Once you walk through that door. Di sisi lain, Inggris mencatat bahwa Indonesia telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CPTPP. Selain itu, Inggris juga menyambut baik kemitraan untuk memperkuat sistem pengawasan dan intelijen maritim penjaga pantai Indonesia guna meningkatkan keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan.